Hai semua, selamat datang kembali di Letra Cures. Lama nih nggak ngupload video. Sebenarnya aku tuh udah pengen bikin lama, tapi karena ada beberapa kesibukan yang belum memungkinkan, jadi kayaknya tuh terhambatnya lama banget baru aku bisa upload lagi. Tapi setelah itu aku masih berharap semoga aku bisa lebih intens bikin video dan sharing sebanyak-banyaknya informasi yang aku rasa itu emang berguna banget buat kalian semua. Nah, video ini sebelumnya aku pengakuan dulu ke kalian semua bahwa di video sebelumnya yang aku bikin tentang heartburn itu, setelah aku tonton kembali ternyata ada beberapa hal yang aku rasa luput dari penjelasan. Jadi aku pengen bikin video kali ini tuh untuk memenuhi kekurangan dari video sebelumnya itu yang tentang bagaimana mengatasi heartburn. Nah, jadi buat kalian tuh yang belum nonton video sebelumnya, kalian tonton dulu karena video ini akan jadi kelanjutan dari video tersebut. Jadi aku akan kasih tanda di thumbnail mungkin ya bahwa ini adalah video lanjutan dari mengatasi heartburn. Jadi kalian yang tuh kalau mau nonton harus nonton secara utuh semua videonya biar dapat pengetahuan yang utuh, kalian dapat penjelasan yang the whole package gitu ya. Setelah aku lihat di video yang kemarin yang sebelum ini itu ternyata aku tuh melewatkan beberapa hal yang sangat penting dan aku tuh berasa kayak dodol banget kenapa itu bisa terlewatkan padahal itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini tuh kayak mempengaruhi pengobatannya. Jadi yang seperti aku bilang bahwa setiap pemicu heartburn itu kayak punya pendekatan yang khusus gitu. Jadi kayak kalian tuh harus tepat strategi dalam mengatasi heartburn ini. Kalau misalnya kalian penyebabnya itu karena faktor misalnya peningkatan tekanan di dalam perut, maka itu nggak akan terlalu bermanfaat kalau kalian itu menggunakan cara-cara pengobatan yang itu lebih cocok untuk yang penyebabnya itu misalnya karena faktor kantong asam misalnya gitu, karena ada perbedaan dari faktor penyebab, jadi tentu saja pendekatan untuk terapinya juga memiliki perbedaan. Nah, yang aku lewatkan di video sebelumnya itu adalah peranan penyakit atau gangguan anatomis terhadap struktur dari esofagus yang menyebabkan terjadi GERD. Nah, yang ada dua nih aku bisa bilang. Yang pertama adalah disebut dengan skleroderma. Aku nggak tahu kalian udah pernah dengar atau belum. Jadi skleroderma itu adalah sejenis penyakit yang terjadinya tuh kayak di kelenjar epitel gitu, di kulit misalnya, sama di dalam kalian punya jaringan mukosa yang itu kayak kulitnya itu menebal dan dia tuh kayak ketarik gitu dan menjadi lebih ketat gitu. Gimana menjelaskan kulit lebih ketat gitu, tapi ya pokoknya tuh kayak dia ketarik gitu. Itu namanya skleroderma. Dan ketika skleroderma ini terjadi, maka itu akan menyebabkan terjadinya GERD. Nah, untuk skleroderma ini itu yang paling banyak mengalaminya adalah perempuan. Jadi ini agak jarang dialami oleh laki-laki. Jadi buat kalian yang perempuan itu ini juga salah satu faktor yang harus dipertimbangkan apakah menjadi penyebab dari GERD atau hal lain. Tapi tenang aja guys, karena skleroderma ini termasuk penyakit yang jarang dialami orang-orang gitu guys. Nah, kelainan anatomis yang
presentasi kejadiannya lebih sering, lebih mungkin untuk terjadi secara umum adalah yang namanya hiatal hernia. Jadi hiatal hernia itu adalah kayak, kalian tahu bahwa di pelajaran anatomi kita dapat bahwa rongga dada dan rongga perut itu kan terpisah, dan mereka tuh terpisah oleh satu bagian yang disebut dengan diafragma. Nah, jadi diafragma itu akan membentuk satu kayak semacam kanal begini. Yang ini kita bisa bilang bahwa bagian atas ini adalah rongga dada, dan di bagian bawahnya itu adalah rongga perut. Nah, esofagus itu dia melintasi nih selanya ini. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sela ini itu yang memasuki area perbatasan antara rongga dada dan rongga perut itu ada diafragma. Nah, pintunya, katupnya esofagus itu biasanya letaknya di sini. Nah, jadi setelah katup itu akan lambung. Jadi kayak persis di bawah sini adalah lambung. Tetapi karena satu kelainan, karena berbagai faktor pemicu, maka badan lambung, sebagian badan lambung yang seharusnya berada di bawah diafragma itu naik. Jadi dia tuh kayak menembus diafragma, dan sebagian itu ada di atas. Nah, padahal nih guys, yang bagian atas dari lambung itu adalah area tempat asam lambung diproduksi. Jadi kalian bisa bayangin dong kalau misalnya sebagian dari badan lambung itu naik melewati diafragma seperti gambar berikut ini. Nah, maka bisa dipastikan bahwa akan lebih mudah bagi si asam itu untuk keluar memasuki esofagus dan kemudian menyebabkan iritasi di sana gitu. Dan kalau misalnya penyebabnya adalah hiatal hernia ini, maka tentu saja perbaikannya adalah dengan memperbaiki posisi daripada hernianya tersebut sehingga kembali ke posisi normal gitu. Dan tentu saja kalau misalnya kalian punya hiatal hernia, maka hanya dengan mengandalkan apa-apa yang sudah sebelumnya dibahas di video yang pertama, itu nggak akan terlalu banyak bermanfaat secara jangka panjang. Secara jangka pendek untuk sesaat itu mungkin bisa, tetapi kalau kalian ingin benar-benar sembuh dan pemicunya adalah hiatal hernia, ya kondisi hiatal hernianya sendiri harus diperbaiki gitu guys. Hal berikut yang aku lewatkan adalah terkait dengan penggunaan obat untuk mengatasi heartburn. Kalian harusnya tahu dong bahwa peranan obat-obatan kimia untuk mengatasi heartburn itu masih sangat dominan. Kalau kalian ke dokter itu kalian pasti akan dapatkan obat-obatan yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mengatasi heartburn ini. Obat-obatan untuk heartburn yang paling umum, jadi itu kayak obat sejuta umat yang itu hampir digunakan oleh semua pasien, baik yang kena GERD maupun yang kena gastritis, itu adalah dari golongan penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor. Nah, obat-obat itu antara lain kayak omeprazol, kayak lansoprazol, pantoprazol, terus esomeprazol dan lain-lain. Nah, obat ini itu jangan salah guys, karena dia punya manfaat yang sangat besar, terutama jika digunakan secara benar pada jendela waktu yang tepat ya. Jadi lansoprazol, omeprazol, esomeprazol itu mereka punya manfaat tidak hanya untuk mengurangi produksi asam lambung, karena kalian tahu bahwa mengurangi produksi asam lambung dalam hal ini adalah untuk membatasi exposure esofagus dengan asam lambung. Jadi kalau dikurangi diharapkan bahwa resiko untuk exposure itu menjadi lebih rendah. Yang berikutnya adalah golongan
omeprazol, lansoprazol dan kawan-kawan ini itu sebenarnya juga bisa menyembuhkan peradangan yang terjadi di esofagus. Berdasarkan penelitian itu emang dia punya efek untuk menyembuhkan peradangan di sana, itu terbukti. Jadi ada 2 target terapi dari penggunaan golongan penghambat pompa proton itu, yaitu yang pertama adalah mengurangi produksi asam lambung sehingga exposure terhadap esofagusnya menjadi berkurang, dan yang kedua adalah menyembuhkan peradangan itu sendiri dengan efek antiinflamasi yang memang dimiliki oleh golongan pompa proton inhibitor ini gitu. Tapi tadi aku udah jelasin ya bahwa ini akan sangat berguna pada jendela waktu tertentu. Jadi ada rentang yang harus kalian batasi, karena penghambatan produksi asam lambung itu sebenarnya tidak boleh berlangsung terlalu lama, karena asam lambung itu punya manfaat yang sangat besar dalam pengolahan makanan, dalam penyerapan berbagai zat nutrisi, sehingga harus ada pembatasan yang jelas sesuai dengan jangka waktu yang sebenarnya itu sudah diukur, sudah dihitung mana yang paling baik, yaitu sekitar 4-8 minggu gitu. Jadi di luar itu, kalau penggunaannya itu di jangka panjang, maka akan terjadi berbagai efek samping karena penghambatan ke produksi asam lambung yang terlalu lama gitu. Untuk pembahasan tentang efek samping dari penggunaan golongan penghambat pompa proton, aku akan bahas di video sebelumnya karena menurutku ini agak-agak lumayan banyak juga. Jadi kalau aku satuin di video ini juga bakalan terlalu terlalu padat maksudku. Jadi aku akan skip tentang itu. Nah, selain pompa proton inhibitor, penghambat pompa proton itu, golongan lain yang akan digunakan juga adalah H2 blocker. Ini contohnya adalah ranitidin, simetidin, sama famotidin gitu. Nah, obat-obat ini juga punya efek yang sama, tapi dia punya efek itu tidak sekuat golongan penghambat pompa proton. Itu sebabnya dia tuh sebenarnya tidak terlalu menjadi favorit untuk kebanyakan, nggak tahu ya kebanyakan atau enggak, tapi sebagian dokter itu lebih prefer terhadap penghambat pompa proton dibandingkan dengan ranitidin dan kawan-kawan. Apalagi kayaknya kalian pastinya mungkin udah dengar bahwa sempat ada penarikan produk-produk ranitidin karena ditakutkan ada pencampuran dengan senyawa yang sifatnya karsinogenik. Tapi sebagai informasi bahwa sekarang ranitidin sudah diedarkan kembali karena zat yang dimaksud itu berada pada kadar yang sangat rendah, sehingga itu dianggap tidak akan berbahaya karena tubuh masih bisa menanggulanginya. Jadi kayak ibaratnya antara resikonya yang efek buruk sama efek baiknya itu lebih besar efek baiknya, sehingga kemudian obat itu pun diedarkan kembali. Tentu saja selama kita bisa menghindari penggunaan yang tidak perlu, penggunaan yang terlalu jangka panjang sesuai dengan yang disarankan, maka kita punya kemungkinan untuk menghindari efek samping yang tidak perlu ini juga gitu guys. Jadi jangan minum obat sembarangan, selalu ada alasan kenapa obat itu diberikan logo identitas, misalnya warna biru, warna merah, warna dengan lingkaran K, terus lingkaran dan K besi, terus kemudian warna biru tentunya. Itu semuanya memiliki arti yang penetapannya itu selalu ada maksud, yang tujuan utamanya selalu adalah perlindungan kepada pasien gitu. Nah,
Ini aku sampai bikin catatan guys, karena aku nggak mau kelewatan lagi. Yang aku belum bahas adalah setelah aku baca dari bahan yang aku catat setelah aku nonton video yang lalu, itu aku rasa infonya cukup. Ini sudah memenuhi targetku untuk memberikan informasi edukasi terhadap kalian. Jadi aku akan mengakhiri video yang kali ini sampai di sini saja, dan aku berharap sangat bermanfaat video ini. Bye guys.